mari kita terus memuji menyembah Tuhan karena Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang termulia. Haleluya. Aku
Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita naikkan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, yang menanti akan Engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mau terus menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan mari kita bawa hidup kita. Ku bawa hidupku. Mari kita memandang wajah Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau menunggu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan mari kita bawa hidup kita. Bawa hidupku. Hadirmu
Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Angkat suara kita menyatakan kita ingin mengikuti Tuhan dalam hidup kita. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita membawa sembah kita, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, Sila duduk. Shalom dan selamat pagi sekali lagi, dan mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah hati yang rindu akan Engkau akan lebih dekat kepada Engkau, supaya kami semua juga dapat mendengar Tuhan sendiri berbicara melalui firman-Mu. Kami serahkan masa, tempat, dan setiap hati kami, baik hamba-Mu ini maupun para saudara-saudari yang ada, sama-sama dikuatkan karena kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan bukan itu saja, mohon kiranya Tuhan, tolong agar iman kami akan bangkit dan terus teguh menghadapi kenyataan dalam hidup sehari-hari. Untuk kemuliaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur demi nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, kita sudah pun selesai seperti mana kita lihat minggu lalu, Matius pasal yang ke-7. Itulah penghabisan khotbah di bukit, dan pada akhirnya kita juga melihat ya, Tuhan hanya mengajar. Masih ingat ya, kita semua sama-sama ingat bahwa Tuhan mengajar tentang apa? Kerajaan Tuhan penuh dengan kuasanya. Dan itu ya bukan hanya sekadar tentang gambaran, bayangan tentang kerajaan Tuhan, tetapi bagaimana sepatutnya kita menghidupkan, ya, mempunyai kehidupan yang mencerminkan kerajaan Tuhan. Maka dengan itu kita lihat seterusnya melalui Matius pasal ke-8 dan ke-9, akhirnya sekarang Tuhan bukan hanya mengajar, tapi dia juga menyatakannya.
Dia menunjukkannya. Dia memberikan kita apakah rupa bentuknya kuasa kerajaan yang betul-betul hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Maka dengan itu kita lihat ya, sesudah selesai dia mulai turun dari bukit itu. Pasal 8 ayat 1, ketika Yesus turun bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Artinya ramai orang, tetapi kita tidak tahu jumlahnya. Yang kita nampak ialah berbondong-bondong, artinya ramai. Nah, saudara-saudari, apa yang penting bahwa kuasa kerajaan Tuhan itu bukan hanya disampaikan melalui firman Tuhan, disampaikan melalui pengajarannya, tetapi melalui hubungan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kita melihat bahwa itulah di dalam keadaan yang berbeda-beda, yang tidak sama, Tuhan menyatakannya. Maka kita melihat yang pertama yang kita sudah dengar sebentar tadi melalui Matius pasal yang ke-8, yaitu pemulihan penyakit kusta yang sepenuhnya. Itulah tema kita hari ini. Kita mau lihat kuasa kerajaan dan penyembuhan. Ya, bagaimana kita sudah lihat bahwa minggu lalu pada penghujungnya Tuhan mau supaya setiap orang dapat menghidupi. Alright, kuasa kerajaan Allah hari ini sehingga kita bertemu dengan Yesus di hari yang akan datang bila dia kembali nanti. Maka dengan itu kita mau lihat sama-sama pada pagi hari ini, ya, dan kita mau lihat bagaimanakah kuasa kerajaan dinyatakan melalui mujizat, melalui penyembuhan ilahi. Nah, of course, pada pasal yang ke-7 di mana Yesus memberi amaran, masih ingat ya? Yesus memberi amaran, bukan semua orang yang berseru-seru kepadanya Tuhan, Tuhan akan masuk ke surga. Dan siapakah yang dimaksudkan? Ini adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu kan? Dan mereka juga ada kemampuan melakukan mujizat, tetapi Yesus akhirnya mengatakan, "Enyalah engkau." Wow. Tetapi sekarang Yesus membuktikan, bukan dia lebih baik, tetapi dia sesungguhnya menyatakan kuasa kerajaan bukan seperti guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Sebab hidup Yesus amat berbeda dengan nabi-nabi dan guru-guru palsu itu. Maka dengan itu marilah kita lihat pagi hari ini melalui penyembuhan pesakit kusta yang kita lihat. Poin yang pertama yang kita mau perhatikan bersama-sama ialah permintaan radikal oleh si pesakit kusta. Ya, pesakit kusta. Now, saudara-saudari, sudah pasti kita sudah dengar pembacaan Injil Matius pasal 8 tadi. Dan kita sadar bahwa si pesakit kusta ini datang dan meminta sesuatu yang radikal. Yang radikal artinya bukan secara biasa-biasa. Sebenarnya diharamkan sama sekali. Ya, langsung tak patut berlaku. Tetapi si pesakit ini datang kepada Tuhan dan merayu dengan sepenuh hatinya. Dan sungguh-sungguh. Oke, nanti kita akan lihat kenapa sedemikian. Tetapi lihat apa yang dia tanya kepada Tuhan Yesus, ya, di dalam ayat yang ke-2b. Alright? Matius 8 ayat 2b, dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mahu, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ini bahasa Indonesia ya. Saya coba fahami lebih dalam kenapa perkataan yang dirujukkan kepada Yesus dipanggil Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita panggil Tuhan, lain kan? Tetapi kalau kau banding dengan Alkitab terjemahan yang lain dalam English contohnya, alright, perkataan yang diguna pakai dalam Tuhan itu dipanggil Lord, Kyrios, seperti yang kita lafazkan Kairos,
Ya, seperti yang kita lapaskan dalam Kairos sebentar tadi. Ya, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Maka di sini saudara-saudari, walaupun tindakan si pesakit kusta ini memang dipandang haram, tidak boleh berlaku di mata hadapan agama Yahudi. Tetapi dia tetap datang karena kita perlu lihat sikap hati si pesakit kusta ini. Ada dua alasan kenapa dia datang kepada Tuhan Yesus dengan sedemikian. Yang pertama karena keadaan tubuh badannya, keadaan jasmaninya yang cukup menderita. Dan kita melihat cara dia mendekati kepada Yesus. Itu yang kita perlu perhatikan. Ya, walaupun radikal, tindakannya radikal, tidak boleh berlaku, tidak dibenarkan. Tetapi kalaulah kita sendiri yang sudah sakit teruk sekali, menderita betul, mungkin kita pun seperti si pesakit kusta ini. Tetapi saudara-saudari, mari kita belajar seterusnya. Bagaimanakah si pesakit kusta ini datang kepada Yesus? Perhatikan bersama-sama. Alright? Perhatikan bersama. Yang penting di sini ialah dia datang menyembah Raja dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Ayat 2a dia, datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Apa dia buat dulu? Lalu sujud menyembah dia. Dia datang dengan hati yang sedemikian. Cukup rendah hati. Bukan datang dengan keadaannya, dengan kebanggaannya, seolah-olah dia berhak menuntut. Tidak. Langsung tak sedemikian. Yang kita lihat Matius beritahu kepada kami bahwa dia sujud menyembah. Itu sikap hati si pesakit kusta yang bertemu dengan Yesus. Alright? Now, saudara-saudari, ada 3 perkara yang perlu saya secepat mungkin untuk kongsikan supaya kita faham kenapa pesakit kusta ataupun siapa-siapa saja yang ada penyakit kusta ini tidak boleh sembarangan. Mari kita lihat yang pertama, satu huraian yang diberikan oleh William Barclay. Saya tak pasti, boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh nampak ya, jelas ya? Izinkan saya baca. Ini pun saya minta Reverend Albert tolong saya perhalusi penerjemahan ini. Kusta bermula dengan kehilangan semua panca darah di beberapa bagian badan. Mungkin mulai rasa hilang perasaan. Kemudian mungkin jari kita tidak lagi boleh rasa apa-apa. Itu titik permulaan. Jadi contohnya saya rasa dalam pembacaan Perjanjian Lama, Naaman punya keadaan seperti ini. Pada peringkat awal, belum teruk betul. Oke? Hilang panca darah bahagian badan. Kemudian saraf-saraf yang ada dalam tubuh badan. Ini di dalam badan kita sudah ini. Pun terjejas. Artinya ada saluran darah, itulah menyebabkan dia hilang panca darah. Ya, ada nerve-nya, ya, yang mungkin terjejas. Otot hilang, urat mengecut, sehingga akhirnya tangannya, kalau saya tidak pernah jumpa lah, tapi dalam wayang adalah tangannya boleh macam sudah tidak boleh lurus lagi, semuanya bengkok macam binatang. Bercakar. Kemudian ulcer pada tangannya. Tumbuh itu. Dan itu lagi teruk dia akan merebak. Terus merebak. Alright. Sehingga kita lihat berlakunya kehilangan secara perlahan-lahan. Bukan serta-merta. Jari-jarinya satu persatu akan tercabut. Ya. Kemudian sehingga seluruh tangan ataupun kakinya akan hilang. Tapi belum mati lagi.
belum mati lagi. Right? Seterusnya kita lihat bahwa jangka masa itu keadaan ini akan berterusan untuk 20 hingga 30 tahun. Aduh, bayangkan itu. Coba kamu bayangkan. Seorang pesakit kusta yang menderita. Dan ini memang bila dia mau mati pun susah. Jadi kadang-kadang mau mati tidak dapat mati. Menderita sakit teruk sekali. Nah, ini huraian oleh William Buckley yang memberikan kita satu kesadaran dan kepahaman supaya kita mengerti kenapa si pesakit kusta ini datang kepada Yesus. Tahapnya mungkin kepada sudah antara 3 dan 4. Seperti cancer. Tahapnya sudah 3 dan 4. Jadi dalam keadaan jasmani sedemikian, coba bayangkan saudara-saudari, bayangkan letakkan diri kita dalam kedudukan seorang pesakit kusta. Teruk. Nah, lebih teruk. Di depan mata, ya, ini guru-guru Taurat, orang Yahudi. Siapa saja, tidak peduli siapa, yang kena penyakit kusta ini, ia adalah penghakiman Tuhan. Mereka sudah menghakimi terlebih dahulu. Bahwa mereka ini dihakimi oleh Tuhan. Ya, tidak patut dikasihani atau beri belas kasihan. Tidak peduli dia itu. Maka mereka akan dicemu, dipandang hina seperti sampah. Maka tidak boleh pesakit kusta mendekati kepada siapa-siapa, termasuk anggota keluarga. Boleh bayangkan emosinya dalam situasi seperti itu. Ya, dan lagi, ya, kita lihat penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Itulah dia tidak boleh dekat dengan sesiapapun. Ya, macam saya kena COVID dulu. Bikin takut juga kan? Dan saya tidak berani, saya katakan saya boleh rasa itu pesakit kusta punya perasaan. Tetapi waktu itu memang sudah diistiarkan hospital, kau oke sudah boleh balik. Bila saya mau balik sini, bukan semua sedia kepulangan saya. Jadi saya boleh bayang sedikit saja itu perasaan yang dialami oleh pesakit kusta ini. The rejection. Bukan saya kena tolak lah, tetapi semua takut bahwa waktu itu belum ada lagi vaksin waktu saya kena. Jadi orang takut. Ya, dan saya masih ingat itu. Maka yang kita lihat dalam keadaan seperti itu, seorang pesakit kusta adalah orang yang masih hidup, tapi dianggap sudah mati. Itulah keadaannya. So kalau ada orang yang berada dengan penyakit kusta ini, kita boleh paham sudah. Dua perkara ini yang kita baca tadi oleh yang dihuraikan oleh William Buckley, dan hal ini kita mulai paham. Kenapa? Kusta sebenarnya seperti dosa dan kesannya. Kita tahu karena dosa boleh melemahkan dan menghancurkan serta merosakkan hidup manusia. Itu gambaran penyakit kusta. Maka dengan itu saudara-saudari, Anda dan saya perlu memahami, ya, memahami bahwa orang kusta ini mengapa datang membuat satu permintaan radikal yang dianggap haram sama sekali. Dia sangat-sangat memerlukan pemulihan, ya. Dia sanggup sebab dia tahu kalau saya mati pun tidak apa, memang saya akan mati juga nanti.
Walaupun salah di sisi undang-undang peraturan agama Yahudi, biarlah kalau orang melontar batu. Tetapi dia mendesakkan diri supaya datang kepada Raja Yesus dan mengajukan permohonan yang radikal. Tanpa ambil kira apakah pandangan orang yang ramai mengikuti Yesus. Itu satu-satunya harapan yang terakhir. Maka dengan itu dia datang dalam keadaan yang sudah kita lihat. Orang yang kena penyakit kusta ini sangat-sangat berbeda daripada Naaman. Naaman baru pada peringkat awal. Belum lagi, sudah ada tanda-tanda. Itulah sebabnya dia masih boleh berdekatan dengan orang, tapi belum. Jadi saya diberi pengertian ini bahwa dia hanya pada peringkat awal, belum teruk. Dan dengan itu kita lihat orang kusta ini pula lain. Keadaannya teruk sudah. Seperti saya katakan antara tahap 3 ataupun 4. Tinggal tunggu masa saja, tidak tahu bila dia akan mati. Maka dia datang. Dia datang dengan penuh hati yang rendah. Dia datang memohon dengan tidak putus asa. Dengan desakannya dia mencari raja. Lalu meminta dengan berani apa yang dia perlukan. So dengan itu saudara-saudari, permintaan yang radikal ini harus memberikan kita juga satu pelajaran bagaimana kita harus datang kepada Tuhan Yesus, Raja kita. Supaya kita datang dengan hati yang rendah dan belajar untuk menyembah Dia terlebih dahulu. Sebelum pesakit kusta meminta, dia menyembah dulu. Dia memberi penghormatan dulu tanpa putus asa. Kemudian kita lihat dan kita belajar bahwa dia beribadah, sesudah itu baru sampaikan permintaannya. Tuhan, jika Engkau mahu, Engkau dapat mentahirkan aku. Itu memberikan satu sikap hati yang kita semua perlukan, tak kira siapa kita. Kita perlu memiliki hati seperti si pesakit kusta. Dan kita juga lihat bahwa dalam bahasa Alkitab bahasa English, Lord, perkataan Lord ini karena ia memberikan kita kesadaran bahwa si pesakit kusta ini sungguh-sungguh hormat kepada Raja sebagai Allah Maha Berkuasa yang mampu memulihkan dan menyembuhkan sepenuhnya. Itu yang kita lihat di dalam pesakit kusta ini. Dia punya keyakinan, kepastian bahwa bila dia meminta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kerelaan hati Tuhan, mungkinkah dia boleh dipulihkan. Tetapi dia hanya minta sesudah merendahkan diri dan menyembah Yesus. So di sini kita lihat permintaannya secara radikal ini oleh kerana dia mempunyai keyakinan, kepastian. Apa yang kita lihat? Kita lihat bahwa si pesakit kusta ini cuma tak pasti. Walaupun dia yakin, tapi dia tak pasti kalau Tuhan akan memulihkannya. Itu saja dia punya masalah. Dia punya keyakinan bahwa Yesus sebagai Tuhan, Raja yang Maha Berkuasa,
Lord. Ya, di dalam Injil Matius, orang yang pertama kali berseru kepada Yesus sebagai Tuhan itu adalah pesakit kusta. Bukan murid-muridnya. Murid-muridnya panggilnya guru. Tetapi pesakit kusta ini mengenal kemungkinan besar sebelum itu dalam Matius pasal 4 sudah dia mungkin dengar nama Yesus dan apa yang sudah Yesus lakukan. Kamu boleh baca pasal 4 Injil Matius pasal 4 ayat 23 hingga 25. Sebelum mereka naik ke bukit. Sudah banyak mujizat. Kemungkinan besar si pesakit kusta ini sudah dengar. Lalu dia ambil peluang. Ya, dia mau datang. Cuma dia tidak pasti kalau Yesus setuju atau tidak. Kita boleh berdoa, tetapi ingatlah, biarlah dalam doa kita, permohonan kita, Tuhan kiranya ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi dalam hidupku seperti di surga. Maka kita lihat kepada poin yang kedua. Apakah respon Yesus? Tindak balas radikal juga oleh sang raja. Bagaimana si pesakit kusta ini datang minta dengan radikal. Yesus menyahutnya dengan radikal juga. Mari kita belajar sama-sama. Ya, kita diberitahu dalam ayat 3b, Yesus menjawab, aku sedia, bahkan lebih. Aku mau, lebih daripada maut. Nah, ingat, orang yang ada penyakit kusta tidak boleh dekat dengan siapa-siapapun. Ingat ya? Tidak boleh, diharam sama sekali. Kalau orang yang ada penyakit kusta ini coba mendekati dengan orang awam yang biasa-biasa yang sehat, orang boleh ambil batu dan lempar sama dia itu. Supaya dia jangan dekat-dekat. Nah, di sini saudara-saudari, menurut agama Yahudi, orang yang ada penyakit kusta antara jaraknya dengan orang biasa 6 meter. 6 meter lebih kurang 18 kaki. Itu paling dekatlah. Kalau mau bercakap begitu. Itu paling dekat. Tidak boleh lebih dari itu. Alright? Fahami ini. Ini adalah agama Yahudi punya peraturan lah. Tidak boleh dekat-dekat. Seandainya kalau ada satu pesakit kusta berhadapan dengan orang biasa. Dan secara kebetulan kalau ada angin meniup di belakang si pesakit kusta dan mengarah kepada tempat saya contohnya kan. Saya harus lagi pergi lagi jauh. 150 kaki jauh. Sebab boleh terjangkit. Penyakit kusta ini menular. Tetapi perhatikan apakah yang Yesus lakukan. Ayat 3a memberitahu kepada kita bahwa Yesus mendekati orang kusta itu. Sudah pasti sangat-sangat dekat. Contohnya, kita lihat gambaran ini balik. Boleh nampak? Ini pesakit kusta yang sudah cukup teruk. Lihat, dia punya bekas-bekasnya tidak berapa jelas, minta maaf. Tetapi saya rasa pelukis yang melukiskan gambar ini ingin memberitahu kepada kita bukan pesakit kusta yang dijadi fokus, tapi Yesus. Kenapa? Sebab Yesus juga melakukan sesuatu yang radikal. Ya, Yesus mendekatinya. Itu belum lagi. Cukup dekat, menjamah lagi. Itu yang lebih radikal kan? Sudah tidak haramkan, tidak boleh. Tapi Yesus melakukannya. Yesus menghulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Saudara-saudari, apa yang penting? Sebenarnya fokus itu. Si pesakit kusta tidak menuntut supaya Yesus menyentuhnya pun. Dia sudah tahu. Dari segi sudut pandangan agama Yahudi itu tidak boleh.
Dia juga tidak tidak meminta supaya dia disembuhkan. Dia cuma minta ditahirkan. Lebih daripada penyembuhan. Dan dia punya yakin bahwa Yesus punya kuasa lebih daripada semua. Maka saudara-saudari, apa yang kita lihat bahwa Yesus melakukan sesuatu. Tindakan radikal Yesus sebenarnya menyatakan belas kasihan Tuhan. Guru-guru Taurat mengatakan tidak ada harapan, tidak boleh dimaafkan, tidak boleh diberi belas kasihan, tetapi Yesus menyatakan belas kasihan Tuhan. Maka dengan itu saudara-saudari, Yesus melakukan lebih daripada yang diharapkan oleh pesakit kusta ini. Dia mengalami, si pesakit kusta ini mengalami sentuhan kasih Allah yang berkelimpahan, jauh lebih daripada apa yang dia minta. Maka dengan itu saudara-saudari, ya, dengan itu kita lihat Tuhan sendiri menjamah orang kusta ini. Apa yang berlaku? Seterusnya kita lihat dan kita baca bahwa seketika Yesus menjamah si pesakit kusta, waktu itu juga serta-merta pesakit kusta tahir daripada penyakitnya. Jadilah engkau tahir, cleanse. Kalau kita bahasa English, sempurna. Tidak ada lagi bekas-bekas tanda-tanda sama sekali. Secara keseluruhan, ya, secara lengkap dia dipulihkan sepenuhnya. Si pesakit kusta ini ditahirkan oleh Tuhan. Sehingga Yesus memulihkan rupa gambaran Tuhan dalam si pesakit kusta. Saudara-saudari, fokusnya sebenarnya bukan penyembuhan yang ajaib. Bukan mukjizat yang jadi fokus. Matius berniat untuk memberikan kita satu pengertian raja yang macam manakah kita miliki dalam pribadi Yesus Kristus. Fokusnya ialah kasih Kristus, raja yang berkuasa. Ya, raja yang ada di sini. Maka di sini mengingatkan kembali kepada kita tentang dari Matius pasal 7 ayat 7. Apa yang perlu kita minta? Mintalah akan kerajaan Tuhan. Mintalah akan kebenaran Tuhan. Mintalah Roh Kudus. Dan hal ini kita juga belajar bahwa Yesus yang sempurna, yang tidak ada dosa, yang murni, menyucikan kenajisan dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya mengapa kita perlukan Yesus dalam hidup kita secara pribadi. So, kita sudah lihat bagaimana orang ini ditahirkan. Mari kita lihat poin saya yang terakhir. Dalam Matius pasal 8 ayat 4. Perhatikan ayat 4. Di mana Yesus berkata kepada pesakit kusta ini, ingatlah, katanya, janganlah engkau memberitahukan hal ini. Hal apa? Yang dia sudah ditahirkan kepada siapapun. Walaupun ramai saksi kan, ramai orang nampak, dengan mata mereka sendiri sudah. Yesus masih memberikan perintah ini. Jangan kau hebohkan, jangan kau sebarkan, jangan post di Facebook, jangan post di Instagram, jangan kirim gambar ini dalam WhatsApp.
Kalau guna gambaran hari ini lebah. Oke? Jangan. Tetapi Yesus memberikan perintah yang kedua. Ya. Pergi jumpa imam. Pergi jumpa padri. Kenapa? Dan berikan persembahan yang ada dalam perintah Tuhan yang diberikan oleh Nabi Musa. Untuk apa? Sebagai bukti. Bukti apa? Nah, seseorang yang dipulihkan daripada penyakit kusta yang terteruk macam itu, langsung bukan selalu berlaku. Maka Yesus punya kemauannya lah, hari ini peluang kamu menjadi saksi. Bukan saksi yang kau sudah pulih, lebih daripada itu ialah Tuhan hadir. Tuhan ada, sudah ada di tengah-tengah manusia. Dan itulah sebabnya ia berlaku satu pentahiran yang luar biasa. Maka dengan itu saudara-saudari, Tuhan memberikan arahan ini supaya dia tidak akan pergi. Sebabnya ialah itu baru titik permulaan pelayanan Yesus. Dia belum lagi sampai timpungnya, belum sampai masanya supaya orang akan terus salah anggap. Walaupun sudah ada. Mereka bilang, inilah Mesaya yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Inilah Raja kami yang akan melepaskan kami daripada pemerintahan kerajaan Roma. Tapi Yesus langsung tidak mau itu berlaku. So di sini kita melihat bahwa arahannya yang sudah kita perhatikan. Jangan beritahu, tapi jumpa dengan imam dulu. Sebabnya, worship team please get ready. Yang pertama ialah supaya si pesakit ini yang sudah disembuhkan, yang sudah ditahirkan, benar-benar mengalami kasih Tuhan. Benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan hari ini. Kedua, harus kembali kepada imam terlebih dahulu sebagai bukti. Kenapa? Sekarang dia sudah ditahirkan, dia boleh bersama-sama dengan masyarakat umum, dengan orang-orang umum. Dia boleh sudah kembali kepada keluarganya. Dia boleh sudah hidup seperti orang biasa balik. Ini yang Tuhan mau, supaya menjadi saksinya. Membuktikan bahwa Tuhan hadir. Dan hari ini saudara-saudari, lagu yang kita nyanyikan sebentar tadi, kita mengejar hadirat Tuhan. Dan Tuhan sesungguhnya menyertai dan hadir di sini. Maka dengan itu saudara-saudari, kita perlu ingat bahwa Injil Kerajaan Tuhan, inilah maksudnya Injil, bukan hanya sekadar berita baik. Injil memang berita baik, tetapi Injil Kerajaan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 17 adalah satu seruan panggilan supaya orang kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari, apakah kita juga mau kembali pada hari ini? Merendahkan hati kita dan sungguh-sungguh menyembahnya seperti orang kusta yang sudah ditahirkan. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita merespon kepada firman Tuhan ini.